Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ardian Prayogo, NIM 139. Akan menerangkan materi yang telah saya rangkum dari pertemuan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Materi yang pertama yaitu The History of Computer Networking atau sejarah komputer. Komputer tercipta di Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Pada saat itu, proyek tersebut sedang masa pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Ide dalam pembuatan ini berawal dari sebuah keresahan dalam membuat tugas yang terlalu banyak membuang waktu. Kemudian dibuatlah suatu proses beruntun sehingga dapat menjalankan program pada beberapa komputer. Komputer awal mulanya juga dengan adanya proyek ARPANET pada tahun 1960 dan awal 1970 yang memiliki konsep distribution processing. Proses ini mempunyai tujuan yaitu membuat perangkat sistem komputer yang mampu bekerja secara bersama-sama. Istilah internet bermula dari proyek ARPANET. ARPANET ini juga mendapat dukungan dari Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. ARPANET ini dapat menghubungkan komputer-komputer yang memiliki tipe berbeda berjalan dengan sistem operasi berbeda, modulnya pun juga berbeda yang ditanamkan dengan implementasikan protokol komunikasi umum untuk semua komputer yang terhubung pada jaringan. Lalu sejarah komputer masuk ke Indonesia. Komputer masuk ke Indonesia pada tahun 1967 dan hanya sedikit sekali yang memiliki komputer. Biasanya hanya pemerintah dan industri besar. Jadi pada masa awal komputer masuk di Indonesia itu hanya sedikit yang dapat mempunyai komputer tersebut. Lalu pada tahun 1970 komputer mulai masuk lembaga pendidikan di Indonesia. Universitas Indonesia yang diperakasai oleh Indro, terus S20 dan PhD dan lalu memasukkan jurusan ilmu komputer menjadi salah satu bidang yang dipelajari di kampus. Untuk mendukung ini, UI membuat Pusikom atau Pusat Ilmu Komputer. Lalu fase yang ketiga dari jaringan komputer yang masuk di Indonesia yaitu tahun 1980-an. Melalui South Asia Regional Computer Conference yang beranggotakan negara-negara ASEAN mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer. Indonesia saat itu mulai memamerkan berbagai perangkat komputer yang ada di Indonesia. Pada tahun 1990 mulai diperkenalkan PC atau personal komputer. Pada tahun ini kita mengenal PC adalah generasi Pentium. Lalu definisi jaringan komputer. Jaringan komputer secara sederhana yaitu dapat diartikan dengan koneksi antara dua device atau lebih. Tujuan dari jaringan komputer itu sendiri adalah memudahkan dalam transfer sebuah data dengan cara yang efektif dan efisien, tidak banyak membuang waktu. Jaringan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Ada istilah dari jaringan komputer yaitu Local Area Network atau LAN, lalu Metropolitan Area Network (MAN), dan juga Wide Area Network dan banyak lagi. Ketiga istilah ini memiliki berbeda dalam segi jangkauan dan kebutuhannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Topologi jaringan. Jaringan komputer adalah terdiri dari dua atau lebih host yang saling terhubung untuk membuat sebuah jaringan, dikenal dengan istilah topologi.
Topologi adalah rancangan yang dibuat untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Macam-macam topologi yang dibahas di buku jaringan komputer adalah topologi star, mesh, bush, ring, hybrid, tree, dan linear. Di sini saya akan menerangkan hanya beberapa saja topologi yang akan saya jelaskan. Lalu macam-macam topologi. Topologi yang pertama itu topologi star. Topologi star yaitu adalah biasanya membentuk rancangan seperti bintang. Dilihat dari namanya saja adalah topologi bintang. Topologi ini pengoperasiannya mengandalkan hub dan switch dalam mengatur lalu lintas komputer yang saling terhubung. Jadi beberapa komputer disambungkan ke switch dengan menggunakan kabel. Kemudian switch itu yang mengatur jalannya koneksi jaringan dalam pertukaran data dari komputer satu dengan komputer lainnya. Biasanya topologi ini sering digunakan di sekolah, warnet, dan juga perkantoran. Lalu topologi selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini saling menghubungkan dari node satu dengan node yang lainnya dengan menggunakan bantuan Network Interface Card atau NIC. Topologi mesh ini lebih digunakan untuk jaringan yang tidak terlalu besar, biasanya untuk menghubungkan 9 sampai dengan 10 komputer. Setelah topologi mesh ada lagi topologi ring. Topologi ring atau biasa disebut dengan topologi cincin adalah topologi yang mempunyai desain seperti cincin, bentuknya melingkar, yang berarti setiap node terhubung dengan dua titik kiri dan kanan yang menyambungkan menjadi sebuah lingkaran. Jadi ada kabel yang dari komputer kiri dan juga dari komputer kanan. Pada topologi ring, setiap node yang terhubung di dalam jaringan berfungsi sebagai repeater atau penguas sinyal yang melaluinya. Pada topologi ring, setiap node yang terhubung di dalam jaringan ini mempunyai fungsi sebagai repeater bagi node lainnya. Topologi ring membentuk rangkaian melingkar seperti cincin. Ring biasa digunakan untuk jaringan komputer kecil, dan juga untuk membangun topologi ini biasanya membutuhkan kabel yang berjenis UTP. Lalu topologi bus adalah topologi yang menghubungkan setiap node dengan menggunakan kabel koaksial. Kegunaan dari topologi bus adalah untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain sehingga dapat bertukar data atau informasi. Dinamai topologi bus karena pada pengaturannya ini sejajar, bergaris-garis, ada 222 ataupun 33 dengan satu jalur kabel di tengah sebagai penghubung utamanya. Topologi bus menggunakan kabel BNC atau kabel sosial, memungkinkan untuk menghubungkan setiap node dengan menggunakan alat yang disebut T-connector atau T-junction. Satu kabel berfungsi sebagai backbone atau jalan utama yang ada di tengahnya, itu menghubungkan node-node yang terhubung dengan kabel tersebut. Lalu topologi bus dibagi menjadi dua, yaitu linear bus yang seluruh perangkat terhubung langsung pada satu kabel utama dengan dua titik akhir pada masing-masing ujung kabel. Lalu distributed bus yaitu terdapat cabang yang dibentuk pada kabel utama, sedangkan tiap cabang tersebut memiliki titik terminal sendiri. Jaringan berdasarkan area. Jaringan berdasarkan area yang pertama yaitu PAN adalah lingkup PAN ini sangat kecil sekali.
PAN atau biasa disebut Personal Area Network, yaitu bermula dari menghubungkan device seperti print, komputer, smartphone, scan, dan lainnya yang dimiliki oleh satu orang. Jaringan PAN dapat membantu proses kinerja seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lingkup area PAN itu sangat kecil sekali. Komunikasi antar device dapat menggunakan Bluetooth. Berikut di bawah ini adalah contoh PAN, yaitu bisa dengan komputer terhubung dengan handphone melalui sebuah koneksi Bluetooth, atau mouse yang terhubung dengan Bluetooth, dan juga printer yang terhubung dengan Bluetooth. Lalu LAN, Local Area Network, atau disebut LAN, memiliki lingkup jaringan yang juga sangat kecil, biasanya yaitu di warnet, sekolah, ataupun kantor. Umumnya jaringan LAN terdiri dari beberapa komputer dengan kapasitas maksimal 100 komputer yang saling terhubung dengan media kabel UTP atau STP, dan terdiri dari satu atau beberapa switch dengan teknologi berbasis AAAA 802.3 Ethernet. Namun di dalam perkembangan jaringan LAN dapat dibangun menggunakan Wi-Fi yang menggunakan teknologi 802.11b. Jaringan LAN yang menggunakan media Wi-Fi disebut dengan jaringan WLAN atau disebut dengan hotspots. Kecepatan transfer LAN dapat mencapai 10 bahkan 100 megabit per sekon. Lalu MAN adalah singkatan dari Metropolitan Area Network, memiliki lingkup jaringan antar kota. Jaringan ini dapat menghubungkan antar kampus, kantor, dan juga perusahaan dan pemerintahan. Radius pada jaringan ini bisa mencapai hingga 50 km. Lalu WAN, Wide Area Network, memiliki lingkup antar jaringan antar kota, bahkan bisa sampai antar negara. Koneksi yang dapat digunakan oleh WAN yaitu Latch LAN, Circuit Switch, dan juga Packet Switching. Lalu VPN atau Virtual Private Network merupakan teknologi yang dapat mengakses jaringan publik dengan melewati sistem terowongan atau celah yang tidak dapat dilihat kecuali dapat dilihat oleh server yang diaksesnya. Lalu selanjutnya yaitu Frame Relay atau teknologi yang mampu mengatur lalu lintas dari jaringan LAN ke jaringan WAN. Biasa disebut dengan Packet Switching. Frame Relay ini sudah banyak digunakan karena memiliki performa yang tinggi dan overheat yang rendah, dan juga mempunyai bandwidth yang dinamis. Lalu ada juga point to point, adalah protokol yang dapat menghubungkan router dengan router lainnya, dapat melibatkan jaringan host atau server, biasa digunakan untuk kabel telepon atau fiber optik dan lain-lain. Lalu internet sudah tidak asing lagi bagi kalangan kita semuanya. Internet adalah suatu sistem yang dapat menghubungkan jaringan untuk mengakses layanan publik. Lalu ada juga client server. Istilah sederhananya, client server adalah yang dilayani, dan kalau server adalah memberi pelayanan. Jadi server wajib memfasilitasi client dengan jaringan yang terbaik. Cukup sekian dan matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.